Penatua kedua, apakah tesnya belum selesai? Xiao Yan bertanya lembut sambil menatap kata-kata emas pada monumen. Dia perlahan-lahan menurunkan tangannya sambil menatap bingung tetua kedua. Oh, sudah selesai. Tetua kedua tersentak dari kebingungannya setelah mendengar suara Xiao Yan. Meskipun matanya masih melayang kemana-mana, dia mengangguk panik. Tetua itu jelas masih dalam keadaan terkejut. Meningkatkan 5 Duan Qi dalam setahun. Perkembangannya begitu cepat, benar-benar menakutkan. Tetua kedua masih melamun dan memandang pemuda di depannya dengan pandangan yang sulit diartikan. Namun, keraguan di mata tuanya menghilang saat dia menyadari kenyataan yang ada. Kalimat emas itu perlahan menghilang dari monumen dan kembali hitam pekat. Meskipun kata-kata emas itu telah hilang, penonton tetap terdiam, semua orang masih terkejut. Di atas panggung, tetua kedua berdehem dan akhirnya ia kembali mendapat perhatian para penonton. Ujian resmi telah selesai. Sesuai dengan aturan, Xiao Yan akan menerima tantangan tunggal. Siapa saja yang di bawah level Doze diperbolehkan menantangnya, siapa yang ingin menantangnya. Tetua kedua berteriak sembari matanya menyapu para generasi muda. Jika tes pada upacara kedewasaan adalah untuk melihat di level mana doki orang itu, maka tantangan ini adalah untuk menguji kemahiran teknik Do. Pada akhirnya, dalam pertarungan hidup dan mati, teknik Do akan menjadi faktor yang berpengaruh untuk menentukan hasilnya. Karenanya, masing-masing klan begitu memperhatikan kemampuan teknik Do, seperti mereka memperhatikan doki dari Doze. Setelah mendengar deklarasi tetua kedua, keributan pecah di antara para penonton. Generasi muda klan Xiao saling memandang satu sama lain sambil merapatkan bibir mereka. Kalimat emas pada monumen hitam, Duan Qi 8, telah menghancurkan perkiraan mereka dalam hati untuk bisa memenangkan pertarungan dengan mudah. Saat menyadari hal itu, mereka tidak lagi merasa memiliki kekuatan yang membanggakan untuk bertarung dengan Xiao Yan. Xiao Yan berdiri diam di atas panggung dan dengan tenang menyapukan pandangannya ke arah rekan-rekannya. Setiap kali tatapannya bertemu dengan seseorang, mereka akan cepat-cepat mengalihkan pandangan. Sekelompok pengecut. Melihat sekeliling anggota klan, meringkuk dalam ketakutan, Xiao Ning mencemooh. Dia mengangkat kepalanya dan menatap menantang pemuda berpakaian hitam di atas panggung, namun ketika ia hendak melangkah ke atas panggung, tampak tangan ramping menariknya kembali. Dengan kening berkerut, Xiao Ning menatap adiknya dan berkata dengan tidak senang, "Apa?" Xiao Yu menghela napas kemudian berkata, "Dia memiliki Duan Qi 8, mungkin kau tidak akan bisa mengalahkannya." Bibir Xiao Ning berkedut, sebenarnya dia juga ragu. Tapi ketika matanya melihat ke arah Sun Er, dia melihat tatapan hangat Sun Er pada Xiao Yan dengan ekspresi senang yang tak pernah dia dapatkan. Menggertakkan gigi tajam, Xiao Ning mengabaikan tangan Xiao Yu dengan kecemburuan dan kemarahan yang terlihat pada wajah kekanakannya. Memangnya kenapa? Ini sudah lebih dari setahun sejak aku mencapai Duan Qi 8, kau pikir aku tidak bisa mengalahkannya, yang baru saja mencapai Duan Qi 8. Melihat Xiao Ning, yang dipenuhi dengan kecemburuan dan keras kepala, Xiao Yu tahu dia tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah terdiam selama beberapa saat,
dia mengambil sebuah pil hijau dan membelainya dengan lembut, terkesan sedikit enggan, sebelum memberikannya ke tangan Xiao Ning. Dia berbisik, ini adalah pil tier 2, serbuk peningkat Qi, yang bisa memberikan kekuatan doze untuk waktu singkat. Tetapi, efek jika kau mengkonsumsinya adalah, salah satu dari kalian akan terbaring di tempat tidur hingga bulan depan. Jangan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Mendengar itu, Xiao Ning mengambil pil tersebut dengan gembira, lalu berkata, dengan ini, aku benar-benar akan memberi orang itu pelajaran. Xiao Yu mengerutkan kening dan memperingatkannya, jangan terlalu ceroboh. Hanya beri dia luka ringan saja. Kau tidak boleh terlalu melukainya atau bahkan kakek tidak akan bisa melindungimu. Dia, yang sekarang bukan lagi si cacat yang dulu. Ya, aku sudah tahu, Xiao Ning berkata acuh tak acuh, sambil mengangguk ringan. Dengan senyum kecut ia memandang Sun Er, dan dengan bangga berkata dalam hati, aku akan membuatmu tahu, bahwa orang itu hanya tampak menarik tapi sebenarnya tidak berharga. Dengan senyum dingin, Xiao Ning menepis tangan Xiao Yu dan melompat ke atas panggung, sambil berteriak, aku akan menantangmu. Mendengar teriakan tersebut, pandangan semua orang tertuju pada Xiao Ning dan merasa menjadi pusat perhatian membuat dia merasa semakin bangga. Melihat Xiao Ning yang berjalan mendekat, tetua kedua mengerutkan alisnya. Memandang kursi tamu, seperti yang dia duga, dia melihat wajah tetua pertama tampak tak karuan. Mendesah ringan, ia menegur dalam hati, bodoh ceroboh. Apa kau masih mengira Xiao Yan masih si cacat yang tidak berguna yang dulu? Xiao Ning tidak menyadari kerutan di wajah tetua kedua dan mengambil langkah lebar ke depan sambil dengan arogan dia menyeringai, Xiao Yan, biarkan aku menguji kecakapan bertarungmu. Mendongak malas menatap Xiao Ning di depannya, Xiao Yan bahkan malas menjawabnya. Melihat Xiao Ning sudah mencapai pusat panggung, tetua kedua tidak punya pilihan lain selain dengan keras berteriak, Xiao Yan telah ditantang oleh Xiao Ning. Xiao Yan, apa kau menerima tantangan ini? Sambil membelai pil yang dia sembunyikan di lengan bajunya, kepercayaan Xiao Ning membengkak. Dengan menatap gadis cantik yang duduk tenang di bawah sana, dia berkata pada Xiao Yan dengan senyum dingin. Kau tidak akan lari dari tantanganku kan? Sun Er sedang melihat, sebaiknya kau tidak membuatnya kecewa. Bodoh, Xiao Yan bergumam dalam hati, sambil mengusap hidungnya. Di depan semua orang, dia mengangguk dan berkata tenang, aku terima. Melihat Xiao Yan mengangguk, tetua kedua kembali mendesah dan melambaikan tangannya. Saat ia mundur dari panggung, dia merendahkan suaranya hingga hanya bisa didengar oleh Xiao Yan dan Xiao Ning, berkata, ingat, kontrol kekuatanmu. Jangan melukai satu sama lain. Xiao Ning melengkungkan bibirnya sementara Xiao Yan mengangkat bahu acuh tak acuh. Tepat ketika tetua kedua meninggalkan panggung, suasana berubah tegang. Perkelahian pun segera dimulai. Episode sebelumnya. Chapter 40, terkejut. Episode berikutnya. Chapter 42, kau kalah. Mendengar pengumuman tersebut, perhatian semua orang tertuju pada dua pemuda di atas panggung dengan tertarik. Semua orang penasaran pada pemuda yang telah menciptakan keajaiban kembali setelah 3 tahun tersebut. Apakah dia memiliki kemampuan teknik Do yang sama dengan kemampuan pengolahan Do Qi-nya?
Apakah dia juga memiliki kecepatan belajar yang sama mengerikannya? Di atas panggung tamu, Xiao Zhan mengerutkan alis sambil menatap Xiao Yan yang ada di panggung utama dengan sedikit gelisah. Meskipun Doqi Xiao Yan telah berkembang melampaui harapan Xiao Zhan, dia tidak pernah melihat Xiao Yan pergi ke aula teknik Do dan mencari teknik Do. Selain itu ia juga tidak pernah melihatnya berlatih teknik Do sama sekali. Yang harus dicatat, berlatih teknik Do berbeda dengan berlatih Doqi. Jika seseorang mempelajari teknik Do level Huang rendah, maka yang diperlukannya adalah kerja keras orang itu, dengan mencoba dan gagal. Sebuah teknik tingkat menengah ataupun tingkat atas, bagaimanapun, akan membutuhkan lebih banyak instruksi langsung dari instruktur teknik klan. Selama beberapa tahun terakhir, Xiao Zhan tak pernah mendengar Xiao Yan mendekati salah satu instruktur klan untuk belajar teknik Do. Di sisi lain, Xiao Ning secara teratur mempelajari teknik-teknik itu. Setahu Xiao Zhan, Xiao Ning sudah menguasai 283 teknik menengah dan 1 tingkat teknik Do level Huang. Salah satu dari teknik itu akan membuatnya selangkah lebih maju dari semua orang yang ada di tingkat yang sama dengannya. Tampaknya Xiao Yan akan ada di posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran ini. Haha. Ketua klan Xiao, bagaimana menurut Anda? Apakah Tuan Muda Xiao Yan mungkin akan menang? Ya Fei yang ada di samping Xiao Zhan, tertuju pada mereka yang berdiri di panggung utama, berkata dengan senyum lembut. Xiao Zhan menenangkan kemarahannya pada Xiao Ning dan berkata tenang, Yan belum terlalu mahir dengan teknik Do saat ini. Lagi pula dia baru saja mencapai 28, sementara Xiao Ning sudah mencapainya sejak lebih dari setahun yang lalu. Sangat disayangkan, tapi aku takut kemungkinan anakku menang tidak begitu tinggi. Oh, benarkah? Ya Fei perlahan berkedip, matanya yang menawan dengan malas tertuju pada pemuda berpakaian hitam yang dengan tenang berdiri di atas panggung. Bibirnya melengkung membentuk senyuman, membuatnya terlihat cantik, sambil berkata, aku tidak tahu kenapa tapi aku sangat yakin pada Tuan Muda Xiao Yan. Aku kira dia bisa memenangkan pertandingan ini. Xiao Zhan terkejut, sebaliknya, terkaget dengan kepercayaan diri Ya Fei. Dia terdiam sesaat sebelum tersenyum dan menggelengkan kepala, semoga ucapan Nona Ya Fei menjadi kenyataan. Menghadapi Xiao Yan yang masih berdiri, Xiao Ning menyeringai dan mengepalkan kedua tinjunya sembari dia bertindak agresif. Samar-samar dokinya menjalar ketika dia berlari ke depan, mengancam. Tidak satu kata pun diucapkan. Kaki Xiao Ning menghentak tanah membawa dirinya mendekat ke arah Xiao Yan. Dan, tanpa ragu-ragu sedikit pun, Xiao Ning menunjukkan dua tinjunya secara bersamaan, masing-masing kukunya berkilauan seperti logam. Berdiri di tempatnya, kurang dari setengah meter dari Xiao Yan, Xiao Ning berhenti. Tangan kanannya membentuk cakar dan membanting setir ke arah leher Xiao Yan. Teknik Do level Huang tengah, cakar mengoyak. Xiao Yan dengan acuh memandang cakar yang mendekat. Dia perlahan-lahan membesarkan genggaman tangannya ke dalam kemudian tiba-tiba meluruskannya, menghasilkan kekuatan mendorong yang besar. Merasakan tekanan luar biasa dari doki, wajah Xiao Ning luruh seakan ia dipukuli secara fisik. Dia kemudian terhuyung kembali 10 langkah sebelum berhenti dengan sendirinya. Dari atas, Xiao Zhan menatap ke bawah dengan takjub. Di sampingnya,
Ya Fei tersenyum manis. Ya Fei menyaksikan pertarungan itu dengan penuh perhatian, bibir merahnya yang lembut menekan cangkir giok putih, sambil perlahan menyeruput teh. Anak ini, dia benar-benar harta karun. Ya Fei merenung, sekali lagi bibir menawannya menghirup cangkir. Teknik do apa ini? Kata Xiao Ning sambil menggosok dadanya yang sakit, saat bertanya, wajahnya tampak pucat. Xiao Yan meliriknya dengan dingin kemudian menundukkan kepalanya. Nama, telapak tangan api, terdengar cukup hambar tapi teknik ini ternyata bisa melepaskan kekuatan yang cukup kuat, membuat Xiao Yan merasa senang. Wajah Xiao Ning bergetar marah melihat Xiao Yan mengabaikannya. Rahangnya terkatup rapat saat ia kembali menyerang Xiao Yan. Dengan telapak tangan membentang keluar, Xiao Yan menyipitkan mata ke arah Xiao Ning dan bibirnya membentuk seringai kejam. Tangan kanannya perlahan terbuka, kemudian menutup tiba-tiba. Daya tarik yang kuat muncul dari telapak tangannya. Teknik Do level Suan, tangan penghisap. Melihat tangan Xiao Yan mendekat, Xiao Ning tanpa sadar menanamkan kakinya lebih kuat ke tanah. Namun, kekuatan yang digunakan tidak cukup. Dia merasa dirinya ditarik dan dilempar ke arah tinju tersebut. Tubuh Xiao Ning terbang ke arah Xiao Yan yang tengah tersenyum aneh. Meskipun tubuh Xiao Ning sedang ditarik mendekat dan semakin dekat, dia hanya bisa menyeringai. Dia tertawa saat merasa Doki mulai mengembun dalam genggamannya. Tangan besi. Xiao Ning berteriak dengan tinju terkepal kencang. Semburan ki dengan sengit keluar, menciptakan gema yang bergaung di udara. Jika ia bisa memukul bahu Xiao Yan, ia akan membuat luka yang menyeramkan pada lengannya. Tampaknya Xiao Ning tidak menduga akan mendapat serangan balik dari Xiao Yan. Tangan besi, teknik Do level Huang tinggi dengan kekuatan yang lumayan. Untuk itu diperlukan Doki minimal 27 untuk dapat mempelajari dan melatih teknik ini. Sedikit menyipitkan matanya setelah merasakan ki tajam di udara, Xiao Yan perlahan-lahan menghela napas. Menyalurkan Doki di seluruh tubuhnya, ia berseru dalam hati, teknik Do level Sun, telapak tangan api. Berpikir keras dengan yakin, Xiao Yan meledakkan gelombang ki dari telapak tangannya. Bang! Segenap kekuatan yang tak terlihat dengan kejam kembali mendorong terbang sosok Xiao Ning. Kekuatan yang begitu menarik dan menjijikkan pada Xiao Ning, spontan membuat wajahnya putih pucat. Puci. Selama beberapa saat kedua kekuatan itu saling bertempur. Pada akhirnya, Xiao Ning kembali jatuh terlempar, sejauh 10 meter. Tubuhnya bergetar di tanah sambil ia perlahan-lahan meludahkan darah dari mulutnya disusul erangan menyedihkan. Melihat Xiao Ning yang telah benar-benar lumpuh, dengan tenang melirik sekelilingnya, Xiao Yan perlahan-lahan menurunkan tangannya dan diam-diam berbicara, "Kau kalah." Episode sebelumnya. Chapter 41, Serbuk Peningkat Ki. Episode berikutnya. Chapter 43, Xiao Yan yang kuat. Menatap Xiao Ning tanpa berkata apa-apa, Xiao Yan perlahan berjalan meninggalkan panggung. Seketika, suara gaduh terdengar keras dari arah penonton yang masih cukup terkejut. Jantung mereka perlahan kembali berdetak kencang. Para pemuda klan Xiao terkejut melihat Xiao Ning muntah darah. Sebagai rekan, mereka paham betul kemampuan bertarung Xiao Ning. Di antara seluruh pemuda klan Xiao, selain Sun Er,
hanya ada beberapa orang yang mampu menandingi Xiao Ning. Namun saat ini, Xiao Yan benar-benar mengalahkan Xiao Ning. Akhir pertandingan yang begitu tak terduga ini terjadi begitu tiba-tiba, membuat semua orang terkejut. Di antara penonton, Xiao Yu bahkan terkejut melihat Xiao Ning kalah dengan begitu cepat. Pipinya yang cantik samar-samar merona dengan mulut ternganga menyaksikan pemandangan yang luar biasa tersebut. Setelah beberapa saat, Xiao Yu perlahan kembali tenang, leher putihnya kembali merona seperti warna aslinya. Dia menggumam pelan, si bajingan ini, bagaimana ia bisa begitu kuat? Bagaimana ia bisa memiliki waktu untuk berlatih teknik do baru saat ia harus berusaha keras mendapatkan kembali do ki aslinya? Hehe, bukan hanya do ki tuan muda Xiao Yan yang cukup kuat, bahkan teknik do-nya juga dilatih dengan baik. Sepertinya ketua klan Xiao menghabiskan banyak waktu untuknya ya. Di atas panggung tamu, meskipun Ye Fei telah mempersiapkan hatinya dari awal, ia tetap terkejut dengan kemampuan Xiao Yan. Matanya berkelebat menggoda saat ia melihat wajah Xiao Zhan yang tersenyum lebar. Jika seseorang ingin mempelajari teknik do secara mendalam maka dia harus memiliki instruktur yang tahu trik dari teknik do tersebut. Sepertinya Ye Fei percaya bahwa Xiao Zhan yang mengajari Xiao Yan secara pribadi. Mendengar apa yang baru dikatakan Ye Fei, Xiao Zhan tertawa getir, menggelengkan kepalanya. Bukan dia tidak ingin mengajarkan doji pada Xiao Yan, tapi ia tidak mungkin bisa mengajari Xiao Yan teknik-teknik do yang menarik. Bahkan dengan seluruh teknik do yang dia tahu dimiliki oleh klan Xiao, dia belum pernah melihat teknik do seperti itu. Oleh karena itu Xiao Zhan hanya bisa membuat satu kesimpulan, teknik do yang Xiao Yan gunakan bukan dari klan Xiao. Karena teknik itu bukanlah teknik do dari klan Xiao, lalu dari mana Xiao Yan bisa mempelajarinya? Xiao Zhan melirik curiga para ahli teknik do klan Xiao, mencoba mencari jawaban. Tapi dia justru melihat mereka menatap aneh padanya. Melihat tatapan mata mereka, Xiao Zhan menatap kosong selama beberapa saat hingga kemudian dia menyadari arti dari tatapan mereka. Mereka pikir dia membantu Yan Er. Mengerucutkan bibirnya, Xiao Zhan merasa tidak perlu menjelaskan apapun dan kembali menatap anaknya. Si brengsek ini, dia benar-benar menyimpan banyak rahasia. Ia menggumam pada dirinya sendiri. Di atas panggung utama, Xiao Ning masih tampak tak berdaya. Penatua kedua menggeleng tak berdaya dengan terkejut dan memperhatikan Xiao Yan dengan pandangan yang susah diartikan. Pemuda itu menundukkan kepalanya sebentar, wajah lembutnya yang belia terlihat tenang. Tidak terlihat bangga atau sombong, bahkan setelah kemenangannya. Mendesah, tetua kedua mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi dan hendak menyatakan bahwa pertandingan telah usai ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu lalu menoleh ke kiri. Di kejauhan, Xiao Ning, yang sebelumnya berbaring di tanah, tiba-tiba melompat seperti jaguar. Saat kakinya menginjak kuat panggung kayu, dokinya samar-samar meningkat dengan drastis. Bergegas ke depan, setiap kali kakinya mendarat di panggung, serpihan kayu tampak terlempar dari panggung. Dengan mulutnya yang berlumuran darah serta wajah yang tampak lebih bengis, kedua matanya yang dingin kembali tertuju pada Xiao Yan. Brengsek kau! Enyahlah kau! Kejadian tiba-tiba itu membuat tetua kedua bingung, tapi dia segera berteriak. Xiao Ning, berhenti!
Namun, saat ini, pikiran Xiao Ning hanya dipenuhi dengan amarah dan kebencian, sehingga dia menutup telinga pada teriakan tetua kedua. Memanfaatkan obat mujarab, serbuk peningkat Qi, tier 2, ia menggertakkan giginya dengan marah sambil melotot pada Xiao Yan, dan bergegas menyerang. Perubahan Xiao Ning yang begitu mendadak menimbulkan keriuhan di antara penonton. Di panggung tamu, Xiao Zhan dan orang-orang di sekelilingnya menyadari apa yang baru saja terjadi. Xiao Ning sekarang memiliki kekuatan sebuah douzi. Dia menggunakan serbuk peningkat Qi. Ya Fei yang menyadari perubahan Xiao Ning yang begitu tiba-tiba seketika berseru, dengan wajah muram. "Bajingan kau!" marah Xiao Zhan. Dia memukul meja dengan keras, hingga membuatnya retak. Dengan tatapan galak, ia memelototi penatua pertama, "Kau orang tua, jika sesuatu terjadi pada anakku maka nyawa cucumu bahkan tidak akan cukup sebagai kompensasi." Saat ini, kemampuan Xiao Yan jauh lebih hebat dibanding Xiao Ning. Jika Yan Er mendapat cedera serius dalam pertandingan ini karena Xiao Ning melanggar aturan, maka bahkan dengan keberadaan penatua pertama di belakang Xiao Ning, klan tidak akan memaafkannya begitu saja. Ketika Xiao Zhan memelototi tetua pertama, wajah keriput tetua pertama tampak mulai gemetar. Dia mulai gagap. Jika keadaan Xiao Yan saat ini sama lemahnya dengan keadaan Xiao Yan yang sebelumnya, maka cedera serius bukanlah masalah besar. Tapi sekarang, bahkan klan mungkin akan meminta pertanggungjawaban tetua pertama karena membuat orang yang memiliki kemungkinan menjadi Dou Huang terluka. Teriakan tetua kedua tidaklah berpengaruh, posisi Xiao Ning hanya tinggal selangkah lagi dari Xiao Yan. Dengan tangan yang ditutupi lapisan tebal doki sembari dia mengaum tinju gunung besi. Dengan kekuatannya yang meningkat, kali ini, tinju gunung besi mengirimkan gelombang kejut yang besar, jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Kekuatan tersebut meniup rambut Xiao Yan, memperlihatkan sepasang mata hitam yang tenang tapi dingin. Mendapat serangan Xiao Ning, tak disangka Xiao Yan tidak bergerak mundur. Dia mengepalkan tangan kanannya dan perlahan-lahan berubah sikap. Kemudian, setelah beberapa saat, dia menembak ke depan seperti anak panah yang lepas dari tali busurnya. Penatua kedua menghentakkan kakinya marah ketika dia melihat Xiao Yan siap melawan serangan Xiao Ning dan berteriak frustasi, "Bodoh!" Ledakan oktan. Sambil meneriakkannya dalam hati, tinju Xiao Yan beradu dengan Xiao Ning di bawah tatapan ngeri dari tetua kedua. Bang! Kedua tinju itu bertemu di udara. Tiba-tiba, wajah Xiao Ning berubah pucat seperti mayat. Sekali lagi darah segar keluar dari mulutnya, menodai wajahnya. Saat ia mendaratkan pukulan lain pada Xiao Ning dengan wajah acuh tak acuh, seiring lengan bajunya berkibar, Xiao Ning terlempar keluar lapangan seperti daun yang diterpa badai. Melihat kejadian ini, tetua kedua tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia hanya bisa menarik napas dalam. Sejak saat itu, pemuda berpakaian hitam ini tampak misterius. Episode sebelumnya.